Inilah harta karun terbaru Indonesia yang jadi incaran dunia. Penemuan sumber tambang logam langka menggegerkan negara-negara Eropa. Betapa tidak, logam langka ini merupakan salah satu hal yang dicari untuk digunakan di 1001 jenis industri. Ketersediaan logam langka ini sangat jarang ditemui, namun sangat diperlukan untuk pembangunan industri di berbagai negara maju dan negara berkembang. Dan yang lebih menggemparkan lagi adalah komoditas yang menjadi incaran negara-negara Eropa ini ternyata tersimpan di Indonesia. Saat ini, Badan Geologi Kementerian SDM tengah gencar mengeksplorasi potensi logam tanah jarang atau LTJ. Eksplorasi dilakukan untuk mengetahui potensi LTJ di area potensi laterit di luar wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP, sehingga nantinya dapat dipersiapkan WIUP mineral LTJ. Pada tahun 2022, Badan Geologi mengeksplorasi potensi LTJ di Mamuju, Sulawesi Barat, dan Permonangan di Sumatera Utara. Eksplorasi tersebut dilakukan 2 tahap, yakni eksplorasi awal meliputi pemetaan, georadar, dan geomagnet, sumur atau parit uji, serta pengeboran. Kemudian dilakukan eksplorasi detail melalui pengeboran yang lebih rapat dan uji ekstraksi, meliputi karakterisasi, konsentrasi, dan ekstraksi. Eksplorasi tersebut menghasilkan kadar total LTJ tertinggi di Mamuju sebesar 4.571 ppm dan Permonangan sebesar 1.549 ppm. Pada tahun 2023, direncanakan eksplorasi awal dan eksplorasi detail potensi LTJ di Melawi, Sibolga, Mamuju, Papua, dan juga Bangka Belitung, serta usulan WIUP LTJ Mamuju dan Permonangan. Kemudian pada tahun 2024 direncanakan eksplorasi detail di Ketapang, Sibolga, Pegunungan 30, dan Papua. Dilaporkan pula, sepanjang tahun 2022 Badan Geologi telah melakukan eksplorasi potensi LTJ di area Lumpur Sidoarjo dan menemukan potensi litium sebesar 86 hingga 92 ppm, potensi strontium sebesar 394 hingga 451 ppm, dan LTJ maksimal 111 ppm. Kegiatan di tahun 2022 melanjutkan dari kegiatan penemuan di tahun 2020 pada lokasi yang berbeda. Lalu, apa itu sebenarnya logam tanah jarang atau LTJ? Melansir buklet SDM, logam tanah jarang merupakan kumpulan 17 unsur kimia yang terdiri dari 15 unsur pada kelompok lantanida. Logam tanah jarang sendiri dapat dimanfaatkan secara luas. Di antaranya dapat diaplikasikan menjadi magnet yang digunakan untuk motor listrik pada mobil hybrid, power steering elektrik, air conditioner, generator, hard disk, dan lain sebagainya. Kemudian baterai pada mobil hybrid dan baterai yang bisa dicas. Lalu autokatalis pada gasolin dan hybrid diesel fuel additive untuk peningkatan standar. Bahkan hingga diaplikasikan menjadi powder gas additive untuk kaca optik kamera digital dan bahan fiber optik jaringan internet kecepatan tinggi. Selanjutnya, potensi logam tanah jarang di Indonesia yakni dari Mosanit dan Xenotime yang berasal dari pengolahan biji timah, zirconium silikat dari pengolahan biji timah dan emas, dan di dalam pasir zirkon. Lalu, unsur lain dari tanah jarang ini merupakan residu hasil pengolahan bauksit menjadi alumina. Berikutnya, biji nikel laterit dari pengolahan biji nikel laterit melalui proses hidrometalurgi. Lalu, potensi lainnya dari batuan granit, abu batubara, dan lain sebagainya. Menurut Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian SDM, Ridwan Jamaluddin, ada sekitar 8 lokasi yang terpetakan memiliki kandungan logam tanah jarang di Indonesia. Namun, itu pun masih baru dan masih dalam tahap eksplorasi awal. Dalam tahapan eksplorasi terbatas, logam tanah jarang ditemukan di 9 lokasi dan sudah terpetakan sebanyak 8 lokasi. Dari 8 lokasi ini baru dilakukan eksplorasi awal, secara umum masih sangat terbatas informasinya. Ridwan mengatakan logam tanah jarang paling banyak ditemukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Potensinya mencapai puluhan hingga ratusan ribu ton logam tanah jarang.
Dalam data yang dipaparkan Ridwan, Bangka Belitung memiliki potensi logam tanah jarang sebesar 186.663 dalam bentuk monasit dan 20.734 logam tanah jarang dalam bentuk xenotim. Selain di Bangka Belitung, potensi logam tanah jarang juga ditemukan di Sulawesi Tengah sebesar 443 ton dalam bentuk laterit dan Kalimantan Barat sebesar 219 ton. Ada juga potensi di Sumatera Utara sebesar 19.917 ton. Istilah logam tanah jarang atau rare earth diciptakan pada tahun 1788 kala penambang di Swedia menemukan batu hitam tak biasa. Kata rare karena belum pernah terlihat sebelumnya, dan earth artinya istilah geologis abad ke-18 untuk batuan yang dapat larut dalam asam. Meski cukup melimpah di kerak bumi, namun logam tanah jarang benar-benar sangat jarang ditemukan di seluruh dunia. Tanah jarang sendiri adalah magnet yang hebat. Pada tahun 2021, magnet permanen menyumbang bagian terbesar dari konsumsi tanah jarang global. Hal ini karena neodymium rare earth magnet adalah magnet permanen yang terkuat di dunia, yang memungkinkan gadget menjadi lebih kecil dan lebih ringan sembari mempertahankan kekuatan tarikan optimalnya. Kualitas magnetis unggulan memungkinkan peningkatan efisiensi berbagai teknologi seperti kendaraan hybrid dan listrik, HP, televisi, komputer, turbin angin, pengeras suara, kontrol pesawat, robot, dan peralatan otomatis pabrik. Pernahkah Anda berpikir bagaimana produsen dapat terus mengecilkan ukuran handphone? Anda dapat berterima kasih kepada kualitas unggul magnet tanah jarang itu. Selain sebagai magnet, logam tanah jarang juga menciptakan TV berwarna. Selama bertahun-tahun, unsur tanah jarang yaitu yttrium dan europium digunakan sebagai fosfor untuk membantu kita melihat warna merah pada televisi tabung. Senyawa gadolinium dan terbium digunakan untuk membuat fosfor kuning dan hijau. Mencampurkan unsur-unsur tanah jarang ini dalam jumlah yang sangat kecil ke dalam senyawa berfungsi untuk menonjolkan warna pada layar, memberikan kualitas warna di televisi yang enak untuk dipandang. Tanah jarang juga melawan kejahatan. Mungkin salah satu penggunaan tanah jarang yang paling unik adalah dalam teknologi pemberantasan kejahatan seperti anti pemalsuan. Senyawa tanah jarang yaitu dysprosium, europium, dan terbium berpendar di bawah sinar ultraviolet, sehingga membuatnya amat berguna dalam industri anti pemalsuan. Ketika sejumlah kecil logam tanah jarang spesifik ini dicampur menjadi produk asli, mudah untuk mengidentifikasi produk palsu saat disinari di bawah sinar ultraviolet. Selain itu, masa depan hijau juga bergantung dari logam tanah jarang. Unsur logam tanah jarang juga dikenal sebagai elemen hijau karena peran pentingnya dalam membuat produk energi hijau. Didorong kebutuhan mendesak mengurangi emisi gas rumah kaca, permintaan tanah jarang akan tetap kuat di masa depan karena dipakai untuk membuat berbagai produk ramah lingkungan. Dari penemuan ini, semoga Indonesia bisa semakin sejahtera dan semakin banyak penemuan-penemuan berikutnya yang bisa mensejahterakan Indonesia dan bangsa Indonesia dimanapun berada tanpa terkecuali. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?